Tapi kemudian yang kelima, al-istirja'u wad-du'a'u was-sabru, ya, harus atau dianjurkan untuk istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wad-du'a'u, ya, memperbanyak doa, was-sabru, dan bersabar. Kalimat istirja ini berlaku untuk orang muslim dan non muslim. Karena makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kita kembali kepada Allah dan kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami mengutip dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau bertanya apa hukum setelah melakukan istirja bagi non muslim. Beliau mengatakan boleh karena secara bahasa memang kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hanya tidak perlu ditambahi semoga Allah merahmati dia, semoga husnul khotimah, karena itu bukan hak kita lagi. Karena dia non muslim. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Tidak usah, cukup itu secara bahasa saja. Kenapa? Karena mereka punya hisab sendiri di hadapan Allah. Ya. Beliau mengutip dari ulama yang lainnya mengutip kenapa boleh mengucap istirja ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian ada keranda yang lewat dan Rasulullah berdiri. Sahabat ngomong, wahai Rasulullah, itu orang kafir ya Rasulullah, dia orang Yahudi. Maka Rasul menjawab, bukankah jenazah itu manusia juga? Ya, berarti disitulah kemudian istidlalnya para ulama, karena ini masuk pada ranah ya muamalah saja, duniawi saja, maka kita boleh. Yang menurut Imam Nawawi yang dilarang adalah mendoakan kebaikan setelah mereka meninggal. Karena semoga masukkan surganya Allah, ya beda, karena dia punya surga versi mereka sendiri, ya nggak apa-apa kita hargai, tapi kita punya surga sendiri versi kita, pun mereka kudu menghargai juga. Jadi boleh mengucapkan istirja. Wa du'a'u, dan mengucapkan doa Allahumma gfir lahu warhamhu. Atau kalau sudah dimakamkan kita mengucap Allahumma gfir lahu, Allahumma sabithu. Ada boleh sambil nabur tanah sebanyak 3 kali. Cara yang kedua tidak mesti, cukup menghadap ke arah kuburnya. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabithu. Atau pakai riwayat yang kedua, ya kita ngambil tanah ditabur 3 kali. Dan yang kedua ini yang saya pilih. Tapi kalau Bapak melihat ada orang yang doa gini saja, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabithu, tanpa menyentuh tanah, tidak apa-apa Pak. Memang ada 2 cara dari kalangan ulama terkait itu. Hanya saya memilih pendapat yang kedua, yakni saya ikut itu. Kecuali kalau tidak memungkinkan, ramai banget gitu Pak ya. Kalau menunggu untuk menyaburkan tanah itu sekian lama, sebentar sudah panas, sudah lelah, maka tidak mengapa pakai yang pertama tadi. Cukup mendoakan tanpa mendekat. Terutama kan masa-masa Covid gini Pak ya, harus berdesak-desakan kan malah mungkin khawatir akan tertular. Maka boleh cukup dari jauh. Tapi kalau kondisi normal tidak terlalu ramai, saya memilih pendapat pegang dan ditaburkan 3 kali dan mendoakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah si mayit, Allahumma sabbithu, kemudian teguhkanlah keimanannya. Itu dibacakan kapan? Ketika kita sambil menabur tanah atau merapihkan tanah yang mungkin dengan cara dipadatkan. Saya ulangi lagi, namun kalau Bapak melihat ada orang cukup dari jauh tidak menyentuh tanah, memang ada riwayat seperti itu. Jadi monggo dipilih ya. Lihat kondisi saja, kalau memang tobur itu ramai, ya sudah kita dari jauh. Tapi kalau sedikit apalagi masih kerabat kita menaburkan sebagai bentuk sayang juga itu diperbolehkan. Taib. Kemudian yang kelima, yang berikutnya di sini, layam bagi ahlil maiti ayyalzamu as-sabra fi hadhihi sa'ah bil khusus. Ya, dan hendaknya bagi keluarga mayit. Siapa itu Pak? Berarti keluarga yang ditinggal. Ya, bapaknya meninggal berarti ya istrinya, anaknya, keponakannya dan seterusnya. Ayyalzamu as-sabra, ayyalzamu as-sabra. Hendaklah mereka senantiasa melazimi sifat sabar fi hadhihi sa'ah bil khususi, ya,
pada keadaan musibah ini secara khusus. Ya memang berat sih Pak, sabar ya Mas. Ya cuman ya memang seperti itu. Lah kita ini kan dititipi HP sama temen, Pak, titip ya Mas, nanti sore tak ambil. Ya kalau sore diambil kan enggak apa-apa toh Pak. Ya memang milik dia. Atau apa nih? Mas titip roti ya Mas, nanti ba'da zuhur tak ambil karena untuk makan anak saya. Diambil, ya sudah Pak, ya sabar, jangan kok diambil sih padahal saya masih senang nyawang. Tahu nyawang? Masih senang melihat. Punya dia kok. Makanya inna lillahi, kita semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Ya. Makanya ayat itu rata-rata mengatakan wa ilaihi turjaun, bukan tarjiun, Pak. Beda. Wa ilaihi tarjiun itu kepadanya kamu kembali, tapi kalau turjaun itu dikembalikan. Kalau tarjiun itu kalimat aktif. Kalau pas enggak mau balik ya enggak mau. Tapi kalau turjaun itu naibul fa'il, kalimat aktif. Mau enggak mau pasti akan diambil. Makanya penerjemahan wa ilaihi turjaun, kepadanya kamu akan kembali itu, kalau sedikit kita berbicara nahwu sebenarnya ya benar, tapi kurang, penekanannya kurang pas. Jadi yang betul wa ilaihi turjaun, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Karena dia kalimatnya pasif. Kalau disuruh kembali nggak maulah, saya nggak pulang. Tapi kalau harus kembali diseret dikembalikan, yo namanya dikan ya Pak ya. Dikan itu kan dia pasif. Taib. Jadi seperti itu. Dikali sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran seseorang itu dihitung pada sadamatil ula, benturan ya yang pertama. Ketika dengar kabar, Pak, anak Bapak meninggal. Nah, itu apa yang dilakukan? Nah, itulah langsung ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya berarti dia sabar. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Wa ayyukthiru minad du'ai wa istirja'i, dan hendaklah mereka memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar. Ya jangan Pak ya ngomong yang jelek tentang mayit lah. Ya tetap husnuzon bahwa meskipun dia sholatnya bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, tetap kita husnuzon selama dia secara zahir masih muslim. Ya, subuh kelihatan walaupun seminggu sekali, 5 waktu terlihat meskipun hanya sholat maghrib, kita tetap wajib berbaik sangka bahwa dia orang yang insya Allah akan diampuni Allah. Bisa jadi dia memilih pendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah saja, tidak memilih pendapat mazhab Hambali dan ahlul hadis yang fardu ain. Ya, kita menghargai, namanya ranah fikih seperti itu. Liqali sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang hamba, yang tertimpa satu musibah, fayaqulu, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan melanjutkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian melanjutkan dengan doa Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala karena musibah yang menimpaku, wa akhlif li, dalam riwayat lain wa akhlif li khairan minha, dan gantilah ya dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah yang aku hadapi, yang aku dapatkan. Illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Masya Allah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala, akan memberikan ganjaran terbaik karena musibah yang menimpanya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan akan mengganti sesuatu untuknya yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Jadi innalillahi itu bukan pas meninggal saja Pak. Innalillahi, siapa yang meninggal? Bukan. Motor saya hilang misal. Siapa kok ngomong itu? HP saya hilang itu. Jadi innalillahi itu bukan hanya untuk orang
meninggal. Tapi kalimat istirja ini biasanya yang masyhur di tempat kita ketika ada orang meninggal dunia. Padahal setiap musibah yang menimpa kita kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bagian dari syariat. Apalagi ditambah Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Itu lebih baik lagi karena ditetapkan pahala untuknya atas musibah yang menimpanya dan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi sepakat ya Pak, ucapan innalillahi itu bukan ketika ada yang meninggal, tapi ketika dapat musibah ya. Ada kabar mobil kita dipinjam orang, motor kita dipinjam orang, ya. Kemudian Pak, mobilnya nabrak, seperti itu ya. Itu kita boleh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu. Dan dilanjutkan dengan baca doa tadi. Jadi memang doa ini Pak sangat penting sekali karena ketika ada seseorang itu akan meninggal dunia atau setelah meninggal dunia, apa yang diucapkan oleh mayoritas manusia yang takziah kepadanya itu yang akan diaminkan oleh malaikah. Makanya Bapak mungkin pernah ya mendengar namanya isyhad. Isyhad itu memberikan persaksian kepada si jenazah. Isyhad itu ada dua cara. Cara yang pertama tidak mesti dipimpin. Dia natural. Orang meninggal di komplek A, tanpa dikomando orang sudah sepakat itu orang baik loh, rajin sholatnya di masjid, tidak pernah tertinggal puasa Senin Kamis, rajin juga sholat subuhnya. Nah itu namanya persaksian yang dia tanpa dikomando. Banyak ulama berpendapat seperti ini. Tapi juga diperbolehkan isyhad dengan cara dipimpin oleh orang yang hadir di situ. Biasanya mereka menggunakan lafaz, beberapa lafaz yang masyhur di kalangan kita adalah atasyhaduna annahu minal khair. Apakah engkau bersaksi bahwa si fulan ini orang yang baik? Gimana Pak? Si Bapak baik? Baik Pak, baik Pak, baik. Nah itu. Kalau memang kita lihat dia baik, tiap waktu sholat, meskipun di rumah, sebaiknya Bapak isyhad ngomong baik. Tapi kalau dia termasuk golongan anti sujud, tapi muslim, anti sujud Pak yang tidak pernah sholat, ya mungkin sementara diam, karena kita tidak tahu keadaannya. Tapi kita juga nggak boleh bersangka pasti husnul khotimah, nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya. Seperti yang pertemuan saya kemarin kan ya, saya sudah sampaikan bahwa saya sampaikan ada orang yang puluhan tahun itu minum khamar, tapi kemudian Allah kasih hidayah hanya kurang lebih 5 tahun saja, kemudian ya, Allah jadikan secara zahir dia husnul khotimah kama nahsabuhu wala nuzaki ahada ya. Taib. Ini sampai poin yang kelima. Yang terakhir untuk malam hari ini, wujub taghsilihi, wajib untuk dimandikan. Ya. Jadi jangan disuruh mandi sendiri, ya. Kamu sudah mati ya tidak bisa, ya tapi dimandikan. Idza matal muslimu saghiran aw kabiran wajib taghsiluhu. Jika seorang muslim telah meninggal dunia, saghiran aw kabiran, baik dalam keadaan masih kecil atau telah dewasa, wajib taghsiluhu, wajib untuk dimandikan. Sawa'an kana jasaduhu kamilan aw kana ba'dahu faqat. Sama saja apakah jenazahnya itu sempurna utuh atau hanya ketemu sebagian saja. Jadi dimutilasi gitu ya Pak ya, naudzubillah ya. Ternyata yang ketemu bagian kepala dan kaki sebelah kanan saja. Yang lainnya nggak ketemu, maka kepala dan kaki tadi tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Ini pendapat yang mu'tamad yang kami pilih. Pendapat yang kedua dari ulama mengatakan jika kurang dari setengah tubuhnya tidak perlu
mandikan. Contohnya hanya ketemu kepala dan kaki, tidak usah dimandikan, langsung dikuburkan karena dia tidak memenuhi kriteria disebut jenazah. Tapi saya lebih cenderung memilih pendapat ini, yakni meskipun sebagian kecil ditemukan, maka sebaiknya dimandikan. Apalagi kan wajah kelihatan, ya, tetap dimandikan. Dan kakinya ada tanda khusus, ya ini kaki anak saya, di sebelah kiri ada belang ini, ada tanda ini, dulu pernah bekas jatuh ketika naik motor misal. Ya, itu sebaiknya saya memilih pendapat tetap dimandikan meskipun dia bagiannya saja. Walladzi la yughassalu min mautal muslimina wa huwa syahidul ma'rakatil ladzi saqata qatilan bi aidil kuffari. Yang tidak dimandikan dari seorang muslim yang meninggal dunia adalah seseorang yang mati syahid di medan juang, yang gugur qatilan bi aidil kuffari, yang meninggal dunia di tangan orang-orang kufar, orang-orang kafir harbi, ya, non muslim yang menyerang. Nah, ini mereka tidak dimandikan, langsung dimakamkan dengan pakaian yang dipakai, ya, karena syahid itu ada 3, Pak, ya. Ada, dulu kakak kelas kami membuat sebuah tulisan namanya Aqsamus Syuhada, ya, macam-macam syahid ada 3. Ini syahid yang paling baik. Pertama, syahid dunia akhirat, ya. Di dunia dia dihitung syahid karena membela agama Allah, meninggal di ma'rakah, ya, kemudian tercium bau wangi dan seterusnya, ya, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Dan ternyata Allah menganggap betul-betul dia mati syahid. Ini yang paling utama. Ada namanya syahid di akhirat tapi tidak di dunia. Syahid akhirat ini seperti seseorang yang meninggal karena, pernah kita bahas, orang yang sakit perut, ya, seorang ibu yang meninggal karena melahirkan, ya, kemudian seseorang yang meninggal karena terkena penyakit taun, ya, seperti itu, Pak. Nah, ini orang ini di dunia tetap dimandikan, tetap disolati dan seterusnya, tapi kemudian dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia mati syahid. Ini bagus. Yang ngeri yang ketiga, Pak. Naudzubillah. Yang ketiga ini di dunia orang menganggap dia mati syahid, tidak disolatkan, ya, langsung dimakamkan dengan pakaiannya. Ternyata di akhirat Allah menghukumi dia meninggal karena berperangnya, berjuangnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dibilang pemberani. Ya, ini yang ngeri. Di dunia orang mengatakan asyahid, asyahid, tapi di akhirat enggak, ya. Dia harus masuk neraka dulu. Ngeri, ya. Jadi memang ini ada pembahasan fikih sendiri. Liqali salatu alaihi wasallam la tughassaluhum fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamati. Janganlah engkau mandikan, ya, seseorang yang meninggal di medan juang, karena setiap jurhin, ya, setiap luka, au kulla damin, dan setiap darah, yafuhu miskan yaumal qiyamah, ya, akan mengeluarkan bau wangi seperti minyak misik, ya, pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pesan dari Rasulullah seperti itu. Maka karena sekarang ini keadaan tidak, ya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, maka kita tidak kemudian mengambil jalan ini, ya. Pokoknya serang setelah itu nanti tidak bisa, ya. Ada cara sendiri bagaimana untuk memperjuangkan agama Islam dengan cara qital, ya, dengan cara berperang. Tentu ada fikih yang harus didalami dalam perkara ini, dan seyogianya kita dalam mengamalkan sesuatu berdasarkan kemampuan dan pemahaman ilmu yang kita miliki, tidak asal yang penting manusia ini ikut ini, manusia itu ikut itu. Jadi dalam bahasa Arab orang seperti ini, kata Rasul, disebut ima'ah.
Ya, imaah itu seperti air di atas daun keladi ya, Pak, ya, ngalor ngidul ya, seperti itu. Enggak, tapi dia hendaknya berpegang teguh dengan apa yang dia yakini itu sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.